Shalom sahabat Alpetra, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu disertai Tuhan. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus lah. Masa Tuhan yang lain? Oke, ngomong-ngomong soal Tuhan. Tuhan itu adalah perlindungan kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu perlindungan kita? Kalau tidak percaya, waduh kebangetan. Kamu napas itu dilindungi loh. Kalau nggak dilindungi, kamu nggak napas. Tapi untuk jelasnya, Kang Ode punya liputan nih. Liputan sedikit renungan dari siapa? Ini nih, kita lihat aja langsung ya. Liputan, bukan liputan, renungan. Renungan tentang kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan apa pokoknya dengarkan aja deh biar seru. Oke, langsung kita dengarkan ini dari Kang Ode, bukan dari Kang Ode, pokoknya ini liputan Kang Ode sedikit, bukan liputan sih apa ya, pokoknya kita ambil pelajaran dari apa yang ntar mau ditayangkan. Oke, tetap semangat, tetap cinta Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan, sayangi keluarga Anda, tetap semangat. Yes, hajar. Stop, jadi pemenang. Kita bersyukur ya bisa berkumpul di tempat ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita diberi kerinduan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya membacakan satu ayat. Mazmur 91 ayat 9. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Rumah memang tempat untuk berteduh, tetapi tempat perteduhan yang sesungguhnya ialah Tuhan sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak juga orang yang rumahnya mewah, itu tidak menjadi ukuran apakah orang itu tenang atau tidak. Jadi tempat bukan jaminan. Yang menjadi jaminan apakah kita terhubung dengan Tuhan dalam hidup kita. Mau di mana saja, kalau kita terhubung dengan Tuhan, nyaman Bapak Ibu. Sekalipun mungkin ada yang mengganggu, ya. Tapi kita nyaman, ya. Kita tetap tenang. Mengapa? Ada Tuhan yang menyertai saya. Dia itu tempat perlindungan kita yang paling kokoh, tempat perteduhan kita yang paling nyaman. Itu Tuhan. Mau kita tinggal di mana, yang penting kita merasa Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembah kelam itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa, lembah kelam itu lembah pali menganing pati. Kalau diterjemahkan terjemahan Alkitab lama itu bayang-bayang maut. Menakutkan ya, bayang-bayang maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada di tempat yang menakutkan, di tempat lembah pali menganing pati, lembah bayang-bayang maut, tapi kalau kita ngerasa ada Tuhan yang menyertai kita, kita itu nyaman, ada dalam perteduhannya. Dan di dalam Mazmur 90 itu dikatakan bahwa Tuhan itu satu rangkaian dengan Mazmur 91. Itu menjadi tempat perteduhan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan itu nyata. Allah sebagai pelindung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu seperti doa ibu kepada anak-anaknya, yang doanya pengennya anaknya apa? Dilindungi, dipimpin, diarahkan. Dan kalau kita ngerasa bahwa Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita, itu karena ada doa-doa yang naik
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa kuat melayani Tuhan, ya. Dari mana saya dapat kekuatan? Karena ada orang-orang yang berdoa, karena ada Bapak Ibu yang berdoa, yang mendoakan saya. Tuhan, kekuatan orang percaya itu apa sih? Doa. Ya. Katanya doa nafas hidup. Jadi kekristenan itu rohnya ada di dalam doa. Kalau Bapak Ibu berbicara nafas, ketika Tuhan memberi nafas, Tuhan itu memberi nyawa, Tuhan itu memberi kehidupan. Waktu Adam diciptakan dalam bentuk tanah liat, lalu Tuhan mengembuskan ke dalam hidungnya, Adam hidup. Kita orang Kristen kalau nggak berdoa, kita bisa-bisa mati suri, bisa-bisa kita pingsan. Pingsan itu tidak sadar, nggak sadar kalau Tuhan menyertai, nggak sadar kalau Tuhan menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Allah menolong kita itu harus kita sadari setiap saat. Jangan sampai kita nggak sadar. Lah bagaimana kita bisa sadar? Ya lewat doa. Karena doa itu alat komunikasi kita dengan Allah. Yang membuat kita terhubung dengan Tuhan itu adalah doa kita. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa pertolongan kita dari Tuhan, Tuhan sedang menyertai kita di titik paling terendah pun Tuhan tidak meninggalkan. Itu karena kita bangun komunikasi dengan Allah. Rasul Paulus mengatakan begini, sekalipun manusia jasmaniah kami semakin merosot, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi mari kita terus kasih semangat, rindu sama Tuhan, rindu bersekutu. Itulah hati yang gembira ketika sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Rindukan juga dipenuhi sukacita untuk saling mendoakan. Amin. Sukacita untuk saling mendoakan. Tugas kita itu hanya mendoakan, tidak usah ngurusi pergumulan kita. Tugas kita mendoakan. Kalau dijawab bukan karena kebaikan doamu, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan kuasa Tuhan. Ketika kita ragu-ragu, keraguan itu tidak pernah menyelesaikan. Masih ingat Petrus tenggelam karena ragu-ragu. Kita tidak boleh, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa ya.